Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Senang kembali saya boleh menyapa Bapak Ibu di dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galang Ningyang Abenbase pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Sebelum kita akan memahami firman Tuhan dan akan membaca sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa agar kita meminta hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja untuk kita boleh memahami apa yang Tuhan inginkan pada hari ini untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian yang kami boleh naikkan pada pagi hari ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu Tuhan boleh menyertai tidur kami tadi malam, sehingga Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang sangat baik, keadaan yang sangat sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami boleh mendengar apa yang Engkau inginkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat yang datangnya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami Tuhan maksud kehendak-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Puji dan Janji. Ada dua ayat yang akan kita baca. Yang pertama di dalam Imamat 19 ayatnya ke-15. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Kemudian ayat yang kedua dalam Yakobus 2 ayat yang pertama, atau ayat yang nomor 1. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Firman Tuhan pada hari ini diberikan judul perikop, yaitu sikap orang beriman. Sikap orang beriman. Kata amalkan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berarti melaksanakan, menerapkan, atau menunaikan. Jadi pada firman kali ini kembali kita diingatkan untuk dapat mampu melaksanakan dan melakukan firman Tuhan itu dengan baik dan seturut juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang dimaksud dengan jangan memandang muka? Ini berarti tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan luarnya saja. Kita tidak boleh memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan apa yang kita lihat dengan muka kita. Karena tanpa kita sadari Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita kerap kali tidak sadar bahwa kita membeda-bedakan orang. Mungkin ada Bapak Ibu yang menilai orang yang di dalam mungkin ekonominya lebih di bawah daripada kita menganggap bahwa mereka adalah orang yang tidak selevel dengan kita. Kita terkadang merendahkan orang tersebut. Dan mungkin jika ada Bapak Ibu yang melihat bahwa saudara-saudaranya mungkin perekonomiannya lebih baik daripada yang kita miliki, bahwa kita sering kerap kali menganggap mereka bahwa mereka adalah orang yang sombong. Mungkin kerap kali ada pemikiran-pemikiran itu terlintas di dalam benak kita Bapak Ibu. Tentu hal itu tidaklah sesuai Bapak Ibu ya. Kerap kali kita menggunakan standar dunia atau kriteria kita sendiri untuk menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Kita kadang-kadang membandingkan perekonomian mereka, membandingkan ras mereka, latar belakang mereka, masa lalu mereka, pendidikan mereka. Itu adalah ciri-ciri bahwa kita adalah memandang muka Bapak Ibu. Dan itu adalah dosa. Orang yang percaya kepada Kristus seharusnya menjadi pribadi yang mengerti
bagaimana memperlakukan sesama. Setidaknya harus berbeda dengan cara dunia memperlakukan manusia. Dunia kerap kali memandang manusia itu dengan muka, Bapak Ibu ya. Maka kita adalah anak-anak Tuhan dituntut untuk memandang manusia berbeda dengan cara dunia memandang manusia. Mengapa kita tidak boleh memandang muka? Ada beberapa hal yang ingin ditegaskan di sini. Yang pertama, karena kita adalah orang beriman. Kalau orang dunia memandang muka, biarlah mereka memandang muka. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen, kita semua sebagai orang Kristen menyadari bahwa kita semua ini adalah orang yang kudus. Kudus itu berarti berbeda atau terpisah, Bapak Ibu. Karena itu, orang kudus atau kita semua ini adalah seharusnya hidup berbeda dengan dunia. Itu terdapat dalam Roma 12 ayat yang kedua A berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itu, sekalipun semua orang memandang muka, maka kita sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya kepada Tuhan, selayaknya bahwa kita tidak boleh memandang orang lain dengan cara memandang muka. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini adalah karena Tuhan kita mulia. Kalau kita hanya memandang kepada manusia, maka yang akan terlihat adalah perbedaan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Mungkin yang satu lebih kaya, yang satu lebih tinggi kedudukannya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memandang kepada manusia dan Tuhan secara bersamaan sekaligus, maka kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang begitu hebat, itu yang jauh akan lebih terlihat, Bapak Ibu. Yang menyebabkan perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidaklah terlihat. Karena itu, seseorang mengatakan bahwa orang yang memandang muka adalah orang yang buta terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menjadi orang yang tidak memandang muka, maka banyaklah mempelajari dan merenungkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga di sini, karena Allah sendiri tidak pernah membeda-bedakan. Itu terdapat di dalam karya penyelamatan Tuhan sendiri yang Tuhan lakukan, bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karya penyelamatan yang Tuhan lakukan untuk kita semua, itu tidaklah pernah memandang latar belakangnya manusia tersebut dari mana. Namun Tuhan lakukan itu untuk semua orang, bagi yang percaya akan karya penyelamatan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah membedakan untuk siapa dia melakukan hal tersebut. Semua orang berhak menerima asalkan dia percaya kepada karya penyelamatan Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat, karena memandang muka bukanlah tindakan kasih. Memandang muka adalah tindakan yang tidak didorong oleh kasih dan merupakan penghakiman yang jahat. Memandang muka berarti memberikan perhatian khusus kepada orang tertentu karena kekayaan, kedudukan, atau pakaian yang ia gunakan. Sikap ini tentu tidak sesuai dengan hukum kasih karena tidak mengasihi orang secara merata. Sebagaimana kita mengimani bahwa Tuhan telah menyelamatkan semua orang tanpa pandang muka, demikianlah kita dalam mengamalkan iman, melakukan firman Tuhan kita di kehidupan kita setiap hari, bahwa kita memperlakukan orang tanpa memandang muka. Jadi kita melakukan firman Tuhan kepada semua orang tanpa memandang muka. Berbuat baiklah kepada semua orang. Amin. Sekian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan-Mu Tuhan, dan kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena berkat kasih karunia daripada-Mu ya Bapa di surga. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, telah boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup akan seturut firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, menolong kami untuk memampukan kami dapat mengamalkan iman kami di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kami memandang muka Tuhan. Ajarkanlah kami untuk adil Tuhan untuk pada semua orang, sehingga apa yang kami lakukan, firman yang kami terapkan dalam kehidupan kami, tidaklah memandang kepada siapapun kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami hanya boleh tertuju kepada-Mu Tuhan, bahwa semua yang kami lakukan, firman yang kami lakukan, itu karena kami melihat akan besarnya kasih-Mu yang boleh kami rasakan di kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Bapa di surga, kami teringat dengan gereja-gereja kami yang ada di Desa Aben Base ini secara khusus, dan gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Dimanapun gereja-gereja-Mu berada Tuhan, biar juga Engkau memampukan dan menolong gereja-gereja ini Tuhan, sehingga mereka juga mampu hidup rukun satu dengan yang lain, hidup rukun antar gereja, sehingga benar Tuhan, tidak ada satupun gereja-gereja di dunia ini, dan secara khusus di tempat kami, di desa kami ini, di Desa Aben Base, tidak ada satupun gereja yang akan memandang kasih secara memandang muka, dan tidak ada satu pribadi pun Tuhan yang akan boleh memandang, melakukan kasih-Mu dengan membeda-bedakan orang, dengan memandang muka. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, dimanapun kami boleh Engkau berikan, menempatkan kami dalam bekerja. Biarlah dalam kami hidup bermasyarakat, hidup bekerja, kami juga boleh melakukan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang boleh kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Tuntunlah kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian sarapan rohani hari ini. Amalkanlah perbuatan baik kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan siapapun orang tersebut, karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.